Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Andika Rama Saputra. Jadi di video kali ini saya tidak sendiri. Saya ada beberapa dengan teman saya, yaitu ada Anastasia Jupura, Nurul Pratiwi, Arvida, Nur Hikmah Stefanus, Siti Nurhaliza, dan Lela Mopangga. Kami dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, program studi S1 Psikologi. Oke teman-teman, jadi video kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang video di bawah ini. Nah, baik teman-teman, dari rekaman program radio Pro Aspirasi dari RRI Gorontalo yang membahas masalah yang memprihatinkan, yaitu kekerasan terhadap anak di Provinsi Gorontalo. Nah, program ini menyampaikan beberapa tamu termasuk perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinas P3A. Mereka berbagi data tentang tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak, jenis-jenis kekerasan, dan tantangan dalam melaporkan dan menangani masalah ini. Nah, kemudian ada tamu dari perwakilan LSM, yaitu Salampuan Gorontalo. Mereka membahas peran dalam memberikan dukungan dan advokasi bagi para korban, dampak teknologi dan dinamika keluarga terhadap kekerasan, dan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Nah, kemudian ada juga konselor keluarga. Mereka menentukan pentingnya komunikasi keluarga, keterampilan orang tua, dan mendukung masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Nah, kemudian ada perwakilan dari lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA, yaitu mereka membahas program rehabilitas dan dukungan untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Baik, ada isu-isu utama yang ditampilkan dalam video sebelumnya yang sudah kita nonton bersama-sama. Saya akan membahas tentang isu-isu yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah masalah yang kompleks dan perlu ditangani secara serius. Yang pertama itu adalah tingkat angka kekerasan terhadap anak. Itu sebagian besar di wilayah Gorontalo itu memiliki jumlah kekerasan sangat tinggi. Namun yang membuat perhatian itu ada kemungkinan besar banyak kasus lain yang tidak dilaporkan karena anak merasa takut, malu, atau tidak didengar. Hal ini menunjukkan bahwa angka real kasus kekerasan anak bisa jauh lebih besar dari yang tercatat. Baik, jadi saya akan melanjutkan tentang isu yang sudah dijelaskan oleh Ibu, di mana ada juga dampak serius bagi korban. Video ini mengangkat bahwa kekerasan tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga bisa berdampak berat terhadap kesehatan mental anak, seperti mungkin munculnya kecemasan, depresi, trauma berkepanjangan atau PTSD, bahkan kesulitan menjalani hubungan sosial yang sehat di kemudian hari. Halo guys, jadi di sini saya akan menyampaikan hasil analisis kelompok kami terkait video yang kami tonton. Poin pertama itu ada kekerasan anak yang masih tinggi di Gorontalo. Dalam video disebutkan angka kekerasan terhadap anak di Gorontalo itu cukup tinggi. Ibarat gunung es, kasus yang terlihat hanya sebagian kecil. Banyak kasus yang tak dilaporkan karena korban takut, malu, atau bingung harus mengadu kemana. Yang kedua itu ada bentuk kekerasan itu sangat beragam. Kekerasan tidak hanya bentuk fisik, ada juga kekerasan emosional seperti bentakan, hinaan, dan kekerasan seksual, penelantaran, dan bullying. Semua bentuk ini bisa meninggalkan kasus luka batin dalam jangka panjang. Apa penyebab kekerasan? Faktor pertama adalah faktor keluarga seperti konflik dan orang tua yang abai, pengaruh buruk teknologi, serta budaya yang membenarkan kekerasan. Jadi penyebab utamanya kurangnya kesadaran juga memperburuk situasi. Poin keempat itu dampaknya serius bagi mental anak. Anak bisa mengalami kecemasan, depresi, PTSD, sulit bersosialisasi, bahkan meniru kekerasan di masa depan. Ini termasuk isu penting dalam psikologi abnormal. Pada poin kelima itu ada bagaimana upaya pencegahan harus menyeluruh. Solusinya butuh kerjasama semua pihak, edukasi masyarakat, layanan konseling, dan rumah aman.
peran sekolah dan tokoh masyarakat, serta pembinaan keluarga agar bisa mendidik dengan kasih. Itu tadi hasil analisis dari saya sejauh ini, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan penyampaian dari teman saya tadi terkait hasil analisis video yang sudah kami tonton. Poin ke-6, alasan anak takut melapor atau speak up. Salah satu masalah besar yang disebutkan di video adalah korban sering susah untuk melapor. Mungkin mereka takut diancam, malu, atau tidak tahu harus bercerita kemana. Ini menunjukkan kita perlu membuat tempat yang aman dan nyaman supaya anak-anak berani untuk bercerita. Masyarakat juga harus diajarkan supaya lebih peka dan berani bertindak kalau melihat tanda-tanda kekerasan. Poin ke-7, usaha penanggulangan yang telah dilakukan. Video ini juga memberikan harapan karena sudah ada beberapa usaha seperti program untuk membantu anak-anak yang bermasalah dan usaha untuk menyadarkan masyarakat. Tapi jelas pekerjaan ini belum selesai. Kita harus terus meningkatkan usaha pencegahan, memperkuat perlindungan, dan memastikan korban dapat bantuan yang mereka butuhkan. Poin ke-8, pentingnya pendidikan dan edukasi. Orang-orang yang bicara di video sepakat, cara paling efektif untuk mencegah kekerasan pada anak adalah lewat pendidikan dan membuat masyarakat sadar. Kalau semua orang tahu bahwa kekerasan dan cara mencegah serta melaporkannya, kita bisa buat lingkungan yang lebih aman untuk anak-anak. Yang ke-9, solusi yang baik untuk dilakukan. Perwakilan dari LPKA mengingatkan bahwa anak-anak yang melakukan kesalahan sering juga korban dari lingkungan yang tidak baik atau kekerasan. Memberi mereka pembinaan dan bantuan yang tepat penting supaya kekerasan tidak terus terjadi. Poin terakhir, hal yang perlu untuk mencegah terjadinya kekerasan. Secara keseluruhan, video ini mengingatkan kita bahwa untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, kita perlu sistem dukungan yang kuat, teratur, dan cepat tanggap. Sistem ini harus bisa mencegah kekerasan, melindungi korban, dan menghukum pelaku dengan tegas. Baik, penjelasan selanjutnya bahwa kekerasan terhadap anak seperti yang disoroti dalam video tersebut bukan hanya isu sosial atau kriminal, tetapi juga memiliki dimensi psikologis yang mendalam. Psikologi abnormal berperan penting dalam memahami. Yang pertama ada disfungsi keluarga, di mana bagaimana masalah dalam keluarga seperti komunikasi buruk dan konflik berkontribusi pada lingkungan yang rentan terhadap kekerasan dan memengaruhi kesehatan mental seluruh anggota keluarga. Yang berikut ada pengaruh lingkungan dan budaya, di mana bagaimana norma sosial dan budaya termasuk sikap masyarakat terhadap kekerasan anak dapat memengaruhi terjadinya kekerasan dan pelaporannya. Dan yang terakhir ada pengalaman korban atau viktimologi, di mana dampak psikologis menjadi korban kekerasan pada anak dan bagaimana dukungan psikologis dapat membantu pemulihan mereka. Baik teman-teman, selanjutnya penjelasan membahas tentang kekerasan terhadap anak memiliki kaitan erat dengan psikologi abnormal karena dapat menyebabkan berbagai masalah psikologis. Beberapa poin pentingnya adalah yang pertama ada trauma dan gangguan stres. Nah, kekerasan dapat menimbulkan trauma mendalam pada anak yang berpotensi memicu gangguan seperti PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Nah, gangguan kecemasan umum dan depresi. Yang kedua yaitu pengaruh pada perkembangan anak. Nah, jadi kekerasan dapat menghambat perkembangan emosional, sulit mengendalikan perasaan, seperti sosial atau sulit bergaul dan tidak percaya orang lain, dan kognitif itu hambatan dalam berpikir dan belajar anak dalam jangka panjang. Singkatnya, kekerasan bukan hanya menyakiti secara fisik, tetapi juga memiliki dampak psikologis yang sangat signifikan dan dapat mengganggu perkembangan normal anak. Jadi kesimpulannya, psikologi abnormal membantu kita mengerti akar permasalahan kekerasan anak, dampaknya pada kesehatan mental, serta cara pencegahan dan penanganan korban. Sekian video dari saya.